Assalamualaikum Ibu Nasria. Waalaikumsalam Bu Istri, silakan masuk. Iya ini Bu, mengganggu waktunya sebentar Ibu. Iya, enggak apa-apa. Kebetulan saya lagi santai nih. Oh iya Bu, bisa bicara sebentar Ibu? Iya. Apa kabarnya dulu ini Bu Istri? Alhamdulillah Barusan Ibu, ketemu. baik sekali. Lama tak jumpa Ibu ya? Iya, barusan Iya. lagi. Jadi bagaimana Bu? Apa tujuan coaching kita hari ini? Oh iya Bu, begini Bu, itu di kelas saya ada siswa yang dia tidak suka kumpul tugas Ibu. Jadi saya tujuan hari ini adalah saya mau menemukan solusi bagaimana supaya siswa saya tersebut jadi lebih rajin dalam mengumpulkan tugas-tugasnya, seperti itu Bu. Jadi kalau boleh saya tahu, Ibu mengajar siswa yang bermasalah ini kelas berapa ya Bu? Kelas 7 Bu. Oh, kelas 7. Iya. Dalam satu kelas itu berapa siswa yang ada? 31 Bu. Oh, 31. Iya. Yang menurut Ibu tadi yang sering tidak kumpul tugas berapa orang Bu? 1 orang Bu. Oh, 1 orang. Iya. Jadi apakah Ibu sudah identifikasi anak ini, apa alasan dia tidak kumpul tugas atau bagaimana? Iya, begini Bu, kalau saya memperhatikan selama proses pembelajaran, kalau saya masuk di kelas, saya memberikan pembelajaran, teman-temannya yang lain itu semangat. Maksudnya kalau ada masalah, mereka aktif bertanya. Nah, 1 orang ini diam. Entah diamnya karena dia sudah mengerti, atau diamnya karena saya juga jadi bingung Bu menghadapinya. Iya. Kalau seperti itu, apa Ibu sudah melakukan pendekatan di kelas kepada anak ini? Oh iya Bu, jadi kalau saya melihat lagi siswa ini, kan kalau kita di kelas itu Bu, karena saya pelajaran matematika, Ya. jadi biasa saya pada saat pembelajaran itu saya lihat, saya petakan itu ada anak-anak yang memang butuh scaffolding. Jadi saya ke situ mendekati anak-anak yang butuh scaffolding, menjelaskan apa yang dia tidak mengerti. Nah, anak yang satu ini Bu, saya coba dia kasih di kelompok yang membutuhkan bimbingan. Jadi saya coba berikan dia scaffolding. Saya sudah berikan scaffolding, saya sudah bimbing dia, saya tanya apa ada masalah selanjutnya, tidak bicara, dikasih tugas, tidak kumpul, seperti itu Bu. Jadi dia itu diam. Iya. Berdasarkan pendekatan Ibu yang pertama atau alternatif Ibu yang pertama ini, apakah ada alternatif lain atau pendekatan lain yang sudah Ibu coba lakukan? Oh iya Bu, yang lainnya itu saya jadi berpikir, atau jangan-jangan saya memberi pembelajaran kurang diminati sama anak-anak. Jadi pada saat proses pembelajaran lagi, saya lebih kreatif lagi dalam belajar supaya anak-anak lebih aktif. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi yang 1 orang ini seperti itu, dia sabarnya tidak ditahu karena dia juga tidak respect bicaranya Bu. Terus alternatif yang lain lagi, saya mencoba menghubungi orang tuanya. Ya, saya menelpon sama orang tuanya. Jadi saya bilang, bagaimana ini anak tak Ibu? Ya, menurut orang tuanya ya memang seperti itu, anak saya itu sabar, jadi dia memang membutuhkan bimbingan. Jadi seperti itu Bu. Oke, jadi kan Ibu sudah menelpon orang tuanya, Iya. melakukan alternatif kedua. Iya. Oke, setelah Ibu melakukan alternatif kedua ini, apa aksi yang Ibu lakukan kepada si anak ini di kelas? Bagaimana perkembangan anak ini setelah
alternatif kedua itu berjalan? Jadi solusi yang ingin saya terapkan di sini, Bu, saya akan terus berusaha lebih meningkatkan diri saya, inovasi-inovasi, supaya karena matematika itu, Bu, memang pembelajarannya harus membutuhkan inovasi. Iya, karena kapan kita tidak berbuat, maka anak-anak akan diam, karena anak-anak itu dia lebih suka mengerjakannya langsung, dan itu memang pembelajaran matematika seperti itu, anak-anak harus lebih aktif. Terus yang kedua, untuk anak ini saya memang kalau kita selalu mendekati memang dia ada respon, iya, cuman kadang-kadang yang membuat bingung saya itu kalau saya ajak dia bicara cuma mengangguk saja seperti itu, cuma dia bicara, Bu, dia tidak bisu, dia bicara cuma bicara ala kadarnya saja. Jadi saya coba akan melakukan pendekatan-pendekatan, terus saya akan terus yang kedua ini, Bu, saya akan terus berusaha untuk selalu berhubungan sama orang tuanya, karena alhamdulillah orang tuanya juga aktif, Ibu, aktif menanyakan keadaan anaknya di sekolah, karena dia sampai di rumah anaknya akan dibimbing kembali. Dan masalah-masalah anaknya ini memang orang tuanya sudah tahu, karena dia memang penyabar, biar di rumahnya seperti itu, Bu. Jadi saya rasa itu sebuah usaha yang cukup mulia ya, Bu. Sangat mulia. Iya. Sebagai seorang guru. Jadi melihat dari beberapa alternatif yang sudah Ibu berikan pada anak ini, komitmen Ibu selanjutnya seperti apa? Ya, saya ya itu tadi, Bu, untuk melancarkan solusi saya ini, saya akan mengikuti pengembangan diri untuk supaya saya bisa terus berinovasi dalam setiap pembelajaran saya. Terus saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya anak ini juga bisa mengikut sama temannya yang lain, jadi dia enjoy lagi belajar dan dia mulai aktif dalam mengumpulkan tugas, Ibu. Oke, Bu, jadi komitmen Ibu seperti itu. Jadi kira-kira siapa yang bisa menemani Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu? Iya, yang pertama sekali terutama itu, Bu, orang tuanya harus itu, karena saya yang bisa membantu di sekolah, orang tuanya yang mendorong dia dari rumah. Iya, itu dulu, Bu, orang tuanya dulu, karena biasanya anak itu selain kita di sekolah, dia juga butuh di rumah. Iya, dari rumah. Iya. Iya. Jadi setelah orang tuanya, apa ada pihak-pihak lain yang Ibu butuhkan, misalnya di sekolah atau di mana? Ya, saya juga akan berkoordinasi lagi dengan wali kelasnya, Ibu. Oh iya, wali kelasnya. Karena wali kelasnya itu adalah orang tua keduanya di sekolah. Iya. Jadi saya rasa Ibu bisa menemukan solusi dari coaching kita hari ini. Oh iya, Bu, alhamdulillah sekali. Tadi ini solusinya saya akan supaya pembelajaran saya bisa lebih menarik dan anak yang satu itu tidak bosan, supaya dia lebih aktif, saya akan terus melakukan pengembangan diri. Terus kemudian saya akan mencoba bekerja sama dengan orang tuanya supaya komunikasi yang saya bangun dengan orang tuanya itu lancar, supaya anaknya juga ada motivasi, dorongan dari orang tuanya, seperti itu. Betul sekali, Bu. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kita coaching hari ini? Alhamdulillah, Ibu, pikiran saya jadi terbuka. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin ya, Bu, ya? Saya berpikir seperti itu. Iya, alhamdulillah, karena Ibu sudah membantu saya. Iya, sama-sama, Bu. Jadi memang kita sesama teman ya, harus tetap seperti ini. Oh iya, Bu, terima kasih banyak, saya juga jadi lega. Mudah-mudahan solusi yang saya dapatkan ini saya bisa terapkan kemudian dan anak ini bisa menjadi berhasil, Bu. Amin. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya, sama-sama, Bu. Ya, permisi, Bu, silahkan iya. lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.